رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Tentunya nikmat yang paling besar yaitu nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam petunjuk, selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada pengikutnya yang selalu istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara apa ini? Setidaknya nasihat atau tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini sudah malam ke tadi dibacakan malam ke-10 ya. Mungkin sebagian sudah malam ke-11 ya. Alhamdulillah sudah terlewati sepertiga daripada bulan Ramadan. Ini menjadi sebuah introspeksi diri buat kita. Bulan Ramadan ini sudah apa saja kebaikan, apa saja yang sudah kita lakukan. Apakah sudah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya di 10 awal pertama, atau mungkin sama saja, atau mungkin lebih kurang daripada sebelumnya ya. Bagi mungkin kita yang merasa bahwa bulan Ramadan ini masih banyak kekurangan, masih ada kesempatan di 2/3 bulan Ramadan ini, masih ada kesempatan kita untuk terus memperbaiki dari apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu kenikmatan bisa setidaknya mungkin bagi yang baca Al-Quran belum lancar, nggak bisa hatam Ramadan, setidaknya hadir di masjid Al-Hidayah bisa hatam, ya, bisa hataman, setidaknya mendengarkan. Ya, insya Allah setiap daripada yang kita dengarkan, dari apa yang kita baca itu menjadi satu kebaikan dari satu hurufnya, dan kebaikan bisa dilipat gandakan sampai berlipat-lipat ganda tergantung daripada niatnya. Kemudian bulan Ramadan dikaitkan terus dengan Al-Quran, dan hanya satu kali saja di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan, menyebutkan bulan Ramadan dan didekatkan dengan Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka bulan ini adalah bulan Quran, syahrul Quran, maka seyogianya kita mengosongkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, para ulama terdahulu banyak yang memang kesibukannya mengajar, kesibukannya belajar dan mengajar, namun ketika bulan Ramadan mereka mengkosongkan. Demi apa? Demi tilawah Al-Quran. Kami ingat di guru-guru kami mungkin waktu kita belajar, yang biasanya mereka ada kajian-kajian, mereka liburkan. Demi apa? Demi membaca Al-Quran. Bahkan guru-guru masyayikh kami mengatakan, antum-antum yang sudah hafal Quran, jangan lewat hafalan, tapi lewat bacaan. Karena mungkin bagi sebagian yang lancar hafalannya, membaca itu lebih sulit dibanding dengan hafalan. Karena hafalan kan tinggal kayak Ustaz Hanif terus lari gitu, gampang, lancar. Tapi kalau baca, matanya fokus, kemudian bibirnya juga mengucapkan, ini lebih capek. Dan insya Allah dengan lebih capek, pahalanya juga makin banyak. Syahrul Quran, ya, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Tapi ingat ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kalau melihat sejarah banyak para ulama yang dengan 10 rakaat hatam Al-Quran, dengan di malam hatam, di siang hari juga hatam. Namun ada anjuran dalam hadis yang dijelaskan bahwa kita dianjurkan setidaknya kalau bisa 3 hari saja, jangan terburu-buru. Tapi kalaupun sanggup dengan tajwidnya kita jaga, ya monggo saja, mungkin bisa malam hatam, siang malam hatam, ataupun
seperti apa. Yang penting kita terus berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan kecepatan membaca, tapi ketepatan membaca. Bukan kecepatan, tapi ketepatan. Karena setiap dari apa yang kita baca di dalam Al-Quran, dia punya hukum, dia punya tatanan cara membaca. Bukan koran yang mungkin bentuknya sama-sama Arab, tapi bacanya ya beda begitu kan. Karena apa? Karena ada hukum-hukum tertentu yang perlu kita jaga. Kemudian di bulan Ramadan tentunya kita mengharapkan kesuksesan, baik itu kesuksesan dalam meraih bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan dilipat gandakannya pahala, dan di antara terhalangnya kesuksesan seseorang di antaranya adalah sifat bakhil. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bakhil dan celaan serta ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas. Dia bakhil dan dia mengajak bakhil orang lain untuk sama-sama ikut bakhil. Apa itu bakhil? Ya kalau secara umum bakhil itu ya pelit, medit, yang mau berbagi, util. Ya nggak mau berbagi, atau mungkin bisa jadi ada haknya orang lain. Kita tahu mungkin ada zakat, ada kalau sedekah kan itu berbagi ya. Mungkin juga ada hak yang wajib yang harus kita keluarkan, tapi karena dia dengan bakhil, akhirnya apa? Kesuksesan pun Allah tahan, Allah tidak berikan. Dan bakhil secara lebih luas lagi bisa jadi bukan dalam hanya memberi, tapi bakhil dalam ibadah. Contohnya bisa jadi kita harusnya bisa lebih giat di bulan Ramadan. Harusnya sholatnya tepat waktu. Harusnya mungkin tahajudnya lebih kuat. Ya. Harusnya baca Al-Qurannya bagus atau lebih banyak. Tapi karena kita bakhil terhadap ibadah, akhirnya apa? Akhirnya kita kurang. Akhirnya apa? Kesuksesan dunia ataupun akhirat kita terhalang karena apa? Tidak memberikan haknya, baik itu bakhil secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Kemudian yang kedua, kesuksesan seseorang itu bisa terhalang dengan selalu menyalahkan sistem, menyalahkan peraturan. Mungkin bisa jadi ini mungkin kita hidup di Indonesia, ada peraturan ini, ada undang-undang ini, ada ini itu. Atau mungkin kita di sekolah ataupun kita di lembaga, karena kita selalu menyalahkan orang lain, akhirnya apa? Akhirnya tidak, yang harusnya kita maksimalkan tidak bisa kita maksimalkan. Karena apa? Karena memang selalu menyalahkan orang lain. Maka ketika kita mau sukses, baik itu pun akhirat ataupun dunia, maka fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Di antaranya mungkin kalau dalam agama kita menyalahkan, bisa jadi kita memberatkan diri bahwa ada hukum-hukum yang harus kita jaga. Agama ini sebagai beban, bahwa sholat itu bukan sebagai suatu kebutuhan, tapi hanya sekedar untuk kewajiban kita. Dan kita harusnya butuh bahwa sholat itu menjadi kebutuhan kita untuk nantinya pastinya akan kita raih pahalanya di yaumil qiyamah. Maka dari itu mari kita maksimalkan khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diangkat dari siksa api neraka, dan juga orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini kembali kepada fitrah. Jadi bukan hanya Idul Fitri saja, kembali kepada fitri. Idul Fitri senang-senang, tapi makna daripada fitrahnya tidak kita amalkan. Maka maksimalkan, masih ada waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.